Halo, teng 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 teng, ya. Hari ini ketemu lagi ya. Apa kabar semuanya, SASF? Ya, berharap tetap semangat. Bulan Mei sudah masuk di hari ini hari yang ketiga ya. Kita bersyukur kiranya Tuhan yang terus memimpin dan menolong, terus memberikan kekuatan ya. Hari ini kita akan masuk dalam ya, kita bicara ngobrol-ngobrol ya, bukan ngobrol sih ya, jadi renungan singkat begitu ya. Mari kita sama-sama kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru memasuki di dalam bulan Mei. Tuhan, kami bersyukur kami diberikan kesempatan untuk dapat memasuki bulan yang baru, bulan Mei ini. Kiranya Tuhan yang tolong dan memberkati setiap kami. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Ya, pada hari ini kita membicarakan topik ya. Topiknya diusahakan tiap minggu berbeda-beda ya. Ya, mudah-mudahan ya bisa membantu, menolong, memberikan kekuatan kepada kita. Hari ini kita melihat angka 40 ya. Tuhan Yesus 40 hari 40 malam ya, bangkit ya. Ada terus kemudian tinggal di bumi 40 hari 40 malam ya. 40 hari 40 malam ternyata di dalam Alkitab banyak banget tertulis ya. Ya, hujan, air bah ya. Air bah berapa hari? 40 hari, 40 malam, hujan tidak berhenti-berhenti ya. Terus ya pagi, siang, malam, petang ya turun terus dan akhirnya banjir, bukan sekedar banjir tapi air bah ya, banjir. Terus kemudian apa yang terjadi? Akhirnya Nuh bersama dengan konco-konconya ya, sepasang-sepasang itu animal semuanya masuk ke dalam batra dan kemudian dia bukakan pintu batra itu selama pada saat dia sudah berada di dalam batra itu 40 hari 40 malam. Jadi tinggal di batra ya, karantina. Karantina 40 hari 40 malam di dalam batra bersama dengan animal. Ya, kalau kita di rumah ya bersama dengan saudara-saudara kita di dalam rumah ini, di dalam batra bersama dengan animal, karantina 40 hari. Yeay. Oke, yang kedua ya, Musa pada saat dia berada di atas gunung ya, dia 40 hari 40 malam, 40 hari 40 malam ditunggu-tunggu sama orang-orang yang ada di bawah ya, jemaat yang ada di bawah, rakyat yang ada di bawah yang ikut Musa, nungguin 1 hari 2 hari nggak turun-turun. Aduh, lama banget gitu, makanya ya, kelamaan ya. Udah gitu 40 hari 40 malam itu bukan waktu yang singkat ya. Ibu kemarin karantina 14 hari rasanya lama banget begitu ya, nggak boleh keluar-keluar kemana-mana, tapi karena sayang kepada orang lain ya terpaksa harus ikut 40 hari 14 hari di dalam kamar gitu kan ya. Nah ini 40 hari 40 malam. Nah tapi Musa ini dia 40 hari 40 malam terus kemudian 3 kali berturut-turut ya. Jadi 40 kali 3 ya. Waduh, ini bagaimana nih, lama banget. Nah, itu 40 hari 40 malam. Memang Musa ini memang unik begitu ya. Memang dia adalah hamba Tuhan yang sangat unik ya. Umurnya juga 40 kali 3 juga ya. 40 kali 3 juga udah 120 dia punya umur ya. Memang unik ya. Nanti baca di rumah lebih lanjut lagi tentang Musa ya. Terus kemudian ketiga adalah bangsa Israel mengembara di padang gurun. Neng 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 neng. Berapa lama? 40, bukan 40 hari tapi 40 tahun ya. Ya, 40 tahun ya. 40 tahun tur dari Mesir pergi ke Israel itu cuman beberapa jam aja sekarang jalan ya, pakai bus ya gitu ya. Ini dia mengembara di padang belantara ya. Ya, berapa lama? 40 tahun. 40 tahun ini adalah satu dekade ya. Dekade ini satu apa ya namanya? Satu
umur orang begitu ya. Udah generasi yang baru timbul lagi ya. Makanya ada dua generasi. Jadi generasi yang masuk Israel adalah bukan generasi yang asli dari mana, dari Mesir, bukan ya, tetapi adalah generasi yang dilahirkan di padang gurun begitu ya, terus masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian ya. 40 hari 40 malam. Lalu kemudian Elia, waktu Elia dia saking ya kesel gitu ya, saking capeknya melayani Tuhan, udah capek, dimaki-maki, mau dibunuh ya, akhirnya dia curhat sama Tuhan, dan akhirnya dia kesel, terus dia tidur ya, dia nggak makan, dia nggak minum ya. Terus kemudian Tuhan taruh makanan di tepinya, terus kemudian minuman ya, roti satu keping, minuman satu jerigen kali gitu ya, satu jer gitu kan. Terus kemudian dia makan, dia minum. Wah, setelah itu wah, badannya kuat minta ampun. Dia berjalan 40 hari 40 malam, bayangin ya, berjalan. Roti satu, air minum satu. Dia dalam Alkitab tertulis di Raja-Raja ya, tulis di Raja-Raja ya, 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, nanti dicek di rumah ya. Nah, itu dia berjalan 40 hari 40 malam, makanan segitu doang. Nah, ini yang memberikan kekuatan itu bukan dari minuman, bukan dari makanan. Makanya tahu ya, orang itu dikasih kekuatan dari Tuhan ya. Jadi ada orang bukan mati kelaparan, tapi mati tidak mendengar firman Tuhan begitu ya. Tapi makanan itu adalah pada saat kita tidur ya, pagi-pagi kita nggak lapar loh ya. Jadi kita Tuhan kasih nutrisi kepada kita. Makanya orang kalau kurang tidur, hati-hati. Makanya nih dalam masalah virus ini yang penting adalah tidurnya cukup ya. Kalau boleh itu lebih dari 7 jam, kalau boleh dari 8 jam, tapi jangan sampai lebih, sampai 12 jam ya. Itu nanti pinggang, tulang semua juga sakit ya. Otaknya juga nanti blur kalau kebanyakan tidur begitu ya. Nah, itu paling lambat nanti jadi lemot ya kalau kebanyakan tidur. Tapi tidurnya harus cukup ya. Nah, jadi makanan, minuman itu yang memberikan kekuatan itu sebenarnya bukan karena makanan. Tuhan yang kasih kekuatan kepada Elia ya, tapi memang disimbolkan dengan makanan ya. Jadi Tuhan memberikan kekuatan kepada dia dalam berjalan 40 hari 40 malam. Yang selanjutnya Goliat dalam bertempur ya. Sebelum dia dijatuhkan oleh si Daud yang kecil mungil begitu ya, si Goliat, namanya Goliat, besar begitu, badannya besar begitu. Terus kemudian dia mengejek orang Israel ya. Bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Allah ya. Jadi ini orang Israel kalau diledek marah ya, apalagi si Daud yang biasa di lapangan ya, Tuhannya diejek-ejek, langsung dia marah begitu ya. Nah, jadi Tuhan, orang Israel ya, itu diledek, diejek sama Goliat ya. Ditantangin berantem, mentang-mentang badan dia gede ya, pasti orang Israel orangnya kecil-kecil, kalah sama dia pendek gitu ya, pasti dia habis begitu ya. Nah, jadi diledekin ya, 1 hari itu 2 kali ditantang ya, kayak minum obat ya, minum obat 1 hari 2 kali 1 tablet begitu ya. Nah, ini Goliat menantang orang Israel 1 hari 2 kali ya. 1 hari 2 kali selama berapa lama? 40 hari ya. Selama 40 hari ya, orang Israel itu diledekin 1 hari 2 kali. Nah, siapa yang nggak panas hati ya, kalau kita jadi orang Israel diledekin begitu, kalau kita diledekin juga pasti kita rasanya geram begitu. Nah, apa yang kita bisa bayangin ya, si Daud itu bisa rasanya gemes begitu ya. Nah, itu 40 hari diledekin ya. Terus kemudian Tuhan dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus pada saat dia berpuasa itu 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum ya, puasanya Tuhan Yesus ya. Nah, terus dalam perjanjian baru ada lagi angka 40 lagi, Tuhan Yesus bangkit. Nah, yang sekarang yang tadi kita bicarakan ini ya, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga ya, itu sesuai dengan apa yang diucapkan pada saat dia masih hidup ya, bukan mengada-ngada begitu ya. Nah, ini adalah pada saat
dia mengajar murid-muridnya sebelum dia selama waktu dia masih hidup begitu ya. Nah, jadi dia bangkit, dia berada di dalam bumi, di dalam dunia selama 40 hari 40 malam. Nah, peristiwa-peristiwa dari ujung sampai ujung ini masih ada beberapa lagi ya tentang angka 40, tapi nggak semuanya, nggak cukup, bentar ya. Nah, kurang lebih kan kita nggak mau banyak-banyak ya. Nah, jadi dari cerita-cerita yang 40-40 ini adalah satu peristiwa-peristiwa yang luar biasa ya. Peristiwa yang bagus-bagus semuanya, bukan peristiwa-peristiwa yang kecil-kecil yang nggak ada artinya ya. Itu peristiwa yang sangat besar ya. Misalnya tadi peristiwa yang hujan ya, hujan badai 40 hari 40 malam ya, Batrah itu luar biasa ya. Waktu Musa di atas gunung itu 40 hari 40 malam, bukan camping dia ya, bukannya main-main dia ya. Ataupun pada saat Elia gitu kan, dia bukannya santai-santai, dia itu habis berperang begitu ya, habis berperang melawan Baal begitu ya. Nah, terus kemudian ada lagi macam-macam begitu ya. Jadi Tuhan Yesus pada saat berpuasa itu adalah peperangan ya, peperangan dengan evil gitu ya. Nah, jadi kita melihat di sini dalam peristiwa ini adalah peristiwa yang besar. Angka 40 ini ya, bukan angka yang ecek-ecek begitu ya. Nah, jadi Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, terus kemudian 40 hari 40 malam tinggal di dunia ya. Nah, ini yang sering dipakai juga mau alasan orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, kalau ada yang meninggal ada acara juga 40 hari 40 malam dengan alasan Tuhan Yesus saja. Orang Kristen juga ada yang 40 hari 40 malam, yaitu Tuhan Yesus ya, berada di dalam dunia. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan juga perlu dirayakan, itu ada 40 hari 40 malam pada saat dia udah meninggal begitu ya. Nah, ini sama sekali tidak betul ya. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan, dia rohnya pergi ke Tuhan, bodinya, tubuhnya ada di dalam dunia, sudah tidak ada apa-apanya lagi ya. Rohnya sudah naik ke atas ya, sudah berpisah ya sama yang berada dalam tubuhnya, sudah berada di alam baka, sudah berada bersama dengan Tuhan, sudah berada di pangkuan Tuhan jika dia percaya pada Tuhan ya. Nah, kita melihat di sini Tuhan Yesus tidak bisa disamakan dengan kita orang biasa yang meninggal, dan kemudian kita ada apa kerjaan yang 40 hari 40 malam ya. Ada orang berpikiran seperti ini, 40 hari 40 malam itu kita masih berada di sekitar sini kalau kita sudah meninggal ya. Jadi kalau seperti ini, Tuhan Yesus pada saat dia memberikan nasihat, memberikan penghiburan kepada penjahat yang di sebelahnya dia, yang sama-sama disalib, dia bilang kalau engkau turun menjadi seorang raja, ingatlah akan aku, katanya gitu ya. Lalu kemudian dijawab sama Tuhan Yesus, kalau kamu percaya pada hari ini juga ya, kamu akan berada di Firdaus. Kenapa Tuhan Yesus katakan pada hari ini juga? Karena hari ini juga mereka bertiga akan mati semuanya ya, karena sudah 3 orang yang disalib ya, pasti yang mati. Makanya hari ini juga kalau kamu percaya, kamu berada di Firdaus. Nah, Tuhan Yesus tidak katakan ya, kalau kamu percaya kepadaku ya, kalau kamu udah mati nanti hari ini tunggu 40 hari ya, 40 hari nanti kamu berada di Firdaus. Tidak, Tuhan Yesus tidak katakan itu tunggu 40 hari, enggak. Hari ini juga kamu akan berada di Firdaus. Artinya kalau kita meninggal, kita percaya kepada Tuhan, hari ini kita berada di pangkuan Bapa, hari ini kita berada di surga, pada hari ini kita berada di Firdaus. Nah, jadi itu alasannya. Kita masih ada alasan-alasan yang lainnya ya. Pada hari ini kita ambil contohnya itu saja ya. Dan kemudian kita melihat Tuhan Yesus ya, waktu 40 hari 40 malam ya, dia ada pekerjaan, ada pelayanan. Enak aja nggak ada kerjaan, ada pelayanannya apa? Yaitu menampakkan diri ya, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ingat, yang pertama kepada siapa? Kepada Maria Magdalena ya. Yang kedua adalah dia menampakkan diri kepada siapa? Kepada 2 muridnya yang perjalanan pulang kampung
10 kilometer ke mana? Ke Emmaus, begitu ya. Dan kemudian Tuhan Yesus karena panggil dia untuk balik lagi ke Yerusalem, akhirnya murid itu balik lagi. Lalu Tuhan Yesus menampakkan diri semuanya kepada murid-murid di Yerusalem, begitu ya. Nah, ada kerjaannya Tuhan Yesus ya. Kalau udah meninggal ya udah sampai sana, bye bye, sayonara ya, tidak ada lagi hubungannya dengan orang yang masih hidup ya. Jadi perlu nggak diadakan acara 40 hari? Tidak perlu. Kalau mau rayakan ya tujuannya apa dulu, motivasinya apa. Janganlah 40 itu dibikin angka keramat ya. Angka keramat karena percaya, tujuannya karena dia masih berada di sekitar sini, begitu. Bukan, tidak ada ya. Jadi orang percaya kepada Tuhan, rohnya kepada Tuhan ya. Itu yang paling penting. Kita percaya kepada Tuhan, haleluya, tuh rohnya kita pergi kepada Allah Bapa di surga. Tubuhnya kita mau diapain ya terserah, nggak masalah, begitu ya. Nah, jadi apakah perlu? Ya, boleh ada, boleh tidak. Lebih baik tidak usah, karena apa? Kalau ngadain acara juga ngabisin duit aja, mendingan disumbangin ke orang lain ya. Konsumsi acara 40 hari, acara 40 hari buat konsumsi, lebih baik kasih orang miskin, begitu ya. Kasih orang-orang yang perlu, karena rohnya kita sudah tidak ada di sana ya. Jadi jangan sampai itu menjadi keramat di dalam hidup kita ya. Angka keramat itu ya. Jadi dipakai seperti itu ya. Kita berbeda dengan Tuhan Yesus ya. Kita percaya kepada Tuhan ya. Sekali lagi rohnya kita naik ke atas surga. Nah, Tuhan Yesus 40 hari di bumi ya. Apa sih yang dikerjain ya kan? Apa aja, kok sampai perlu 40 hari ya. Nah, Tuhan Yesus itu memang di dalam Alkitab mereka sering pakai angka 40 ini ya. Tapi untuk acara-acara yang begitu besar dan spektakuler kebanyakan, Tuhan untuk mengingatkan kepada setiap kita ya, 40 hari ya, 40 malam, begitu kan. Nah, jadi Tuhan Yesus itu ada hal-hal yang sangat spektakuler yang dilakukan selama 40 hari, 40 malam. Yaitu yang pertama adalah, ingat waktu dia tampil, dia itu tujuannya menampakkan diri itu apa? Ya, menampakkan diri kepada setiap kita tujuannya apa? Memproklamasikan ya. Memproklamirkan bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Allah yang hidup ya. Itu yang adalah proklamasi daripada Tuhan Yesus sendiri ya. Dia menyatakan kepada murid-muridnya yang terlebih dahulu, ini yang menjadi mata rantai pertama ya. Ini murid-murid yang mendapat hak istimewa ya. Betapa bahagianya mereka mendapat hak istimewa. Dia tampil di depan murid-murid ya. Pada pertama, kenapa Tuhan Yesus tidak tampil di depannya Pilatus sana? Tidak ya. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan itu adalah murid-murid Tuhan Yesus sendiri ya. Jadi Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya itu nanti boleh dapat bercerita, boleh dapat menulis, boleh dapat berkhotbah dan lain sebagainya. Nah, itu yang penting ya. Jadi memproklamasikan dirinya sudah bangkit, dan dia beneran bangkit ya. Nah, ingat, bukan dicuri ya, yang sudah menjadi humor, menjadi cerita-cerita yang pada saat itu sudah menyebar begitu, tapi dia mau menunjukkan, dia proklamirkan ya kepada banyak orang. Nah, kita membaca 1 Korintus pasal yang ke-15 ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-6 ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-6 ya. Oke ya.
1 Korintus 15 ayat ke-6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 ya. Gopek ya, 500 ya. 500 apa? Gopek apa? Gopek sekaligus ya. Orang, lebih dari 500 orang, saudara-saudara sekaligus ya. Kebanyakan dari mereka masih hidup loh ya, masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Maksudnya saksi hidupnya masih ada ya. Orang yang menyaksikan dari 500 orang sekaligus itu, sebagian daripada mereka masih hidup, sebagian mereka sudah meninggal. Berarti saksi hidupnya masih ada ya. Jadi pada saat kapan? Yaitu pada saat kitab 1 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus ya. Nah, jadi itulah proklamasi Tuhan Yesus kepada orang-orang sebanyak 500 sekaligus kepada mereka ya. Jadi memproklamasikan kepada mereka. Jadi dia menampakkan diri kepada mereka. Ini yang terpenting ya. Ini adalah proklamasi yang boleh dapat disaksikan oleh banyak orang ya. Ini penting ya. Yang kedua adalah ngingetin murid-murid. Jadi kerjaan Tuhan Yesus itu ngingetin murid-murid, datang kepada mereka, menampakkan diri kepada mereka, dan kemudian mereka bukan nampak terus kemudian main-main dengan mereka, tapi Tuhan Yesus mengajar kembali kepada mereka. Ngapain ngajar? Apa yang diajar? Sebenarnya bukan ngajar, tetapi apa? Exam ya. Kan belajar udah 3 tahun, udah sarjana itu udah 3 tahun ya, udah 3 tahun, udah 6 semester ya, udah selesai ya. Tetapi sekarang tinggal examination, tinggal ujian ya, tinggal latihan lagi ya, examination ya, tinggal ujian. Nah, jadi Tuhan Yesus datang 40 hari 40 malam itu ngingetin murid-murid juga untuk apa? Untuk examination. Jadi sekarang waktunya untuk examination. Yang ketiga, examinationnya itu apa? Ya, yaitu menyelesaikan project ya. Emang yang kuliah sekarang aja ada project ya. Nah, Tuhan Yesus punya muridnya punya project. Kita ini adalah hasil project. Kita percaya kepada Tuhan ya, kita ada gereja. Ini hasil dari mana cikal bakalnya? Yaitu dari murid-murid Tuhan Yesus. Karena murid-murid Tuhan Yesus ada examination, ada project dari Tuhan. Dan kita ini adalah hasilnya. Itu mereka adalah di Israel, Timur Tengah. Kita ini adalah di daerah, bukan Timur Tengah, timurnya timur, begitu ya. Jadi dari sana ke sini kan jauh ya. Kemarin ibu pergi dari Malaysia aja pergi ke Israel, itu perjalanan itu lumayan lama ya. Transit dulu di Dubai, terus dari Dubai lagi pergi ke Israel gitu, ke Yordan dulu, dari Yordan terus baru ke Israel. Perjalanannya melelahkan juga begitu ya. Nah, bagaimana Injil itu bisa sampai kepada kita sekarang ini? Minta maaf ya, jadi lehernya kering. Dalam situasi corona begini tidak boleh terlalu kering, harus dijaga ya. Kalau kering cepat-cepat isi air. Jadi mereka sangat jauh sampai ke tempat kita, sampai di Indonesia gereja begitu banyak. Dari mana? Yaitu hasil daripada murid-murid, yaitu project yang mereka kerjakan berhasil. Hasilnya itu adalah kita. Nah, sekarang kita ini juga ada project, meneruskan projectnya ini. Murid-murid Tuhan Yesus ini mengerjakan project daripada Tuhan Yesus ya. Jadi kita mengerjakan project Tuhan Yesus, bukan project gereja, bukan project hamba Tuhan, bukan project yayasan sosial, bukan
project misioneri, bukan project apa-apa, tapi project ya Tuhan Yesus, ya. Jadi sekarang kita melakukan project daripada Tuhan Yesus. Orang-orang banyak yang percaya kepada Tuhan melalui gereja, hamba Tuhan, misioneri dan lain sebagainya, ya. Inilah project yang harus dikerjakan. Ini adalah project yang kita harus kerjakan juga. Sekarang kita ada project. Jadi project untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, memperluas kerajaan Tuhan, ya. Dan kita melihat di sini apa yang kita boleh dapat kerjakan, apa yang kita boleh dapat lakukan pada saat ini. Pada saat sekarang ada corona, ya mungkin kita bisa dapat memberikan kekuatan ataupun memberikan satu evangelism kepada mereka yang memerlukan. Karena kita tahu banyak orang yang meninggal sekarang, banyak yang tidak mengenal daripada Tuhan. Jadi sekarang adalah saatnya bagaimana kita mau, ya, menyatakan, memproklamirkan, kita memproklamasikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, ya. Dia adalah Allah kita satu-satunya, dan kita mau supaya mereka percaya kepada Tuhan. Dan kita tahu banyak sekarang kalau orang yang kena corona, kita lihat sekarang ini kalau pada saat mereka pass away, menjelang pass away mereka itu sangat kasihan sekali. Karena apa? Mereka dalam kesendirian, mereka punya duit, punya harta benda, punya saudara, punya teman banyak, itu pun nggak berguna karena tidak diperbolehkan masuk di dalam satu ruangan, ya. Hanya suster atau dokter yang bertugas saja, dan mereka dalam kesendirian, ya. Nah, itu sangat kasihan sekali. Nah, paling tidak kita mempersiapkan diri kita sendiri dalam situasi wabah seperti ini. Kita pun harus kuat, ya. Kita mesti mampu untuk memberikan kekuatan kepada kita bertahan di dalam Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita terus Ibu selalu bilang kita harus connecting dengan Tuhan, ya, senantiasa tetap tabah, tetap kuat, dan kita juga harus memberikan kekuatan kepada orang lain yang memerlukan, ya, terutama teman-teman, saudara-saudara. Kalau kita bisa melakukan tapi kita tidak melakukan, ya, kalau kita bisa ataupun kita tahu mau melakukan tetapi kita tidak mau, itu dosa loh, ya. Jadi kita perlu mengatur diri kita menyelesaikan project yang Tuhan percayakan kepada kita, apa yang kita bisa selesaikan, ya, seperti murid-murid Tuhan Yesus menyelesaikan project-project mereka, ya, dengan baik sampai akhirnya, sehingga sekarang banyak orang-orang percaya pada Tuhan, termasuk kamu, ya. Jadi Tuhan sudah menyelamatkan kamu, Tuhan sudah memanggil kamu, Tuhan sudah menyelamatkan kamu, dan sekarang waktunya kamu boleh menjadi berkat bagi orang lain, orang di sekitar kamu, ya, teman-teman kamu, saudara-saudara kamu, bahkan orang yang jauh dari kamu. Kamu bisa jadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, selama 40 hari 40 malam Engkau banyak pekerjaan proyek di dalam dunia, memberikan peringatan, memberikan examination, memberikan proyek kepada murid-murid, dan menunjukkan, memproklamirkan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Oleh karena itu, ya Tuhan, jadikan kami semuanya adalah anak-anak-Mu yang setia, yang boleh dapat menyelesaikan, menjadi berkesinambungan proyek-proyek yang berasal daripada Tuhan, sehingga setiap kami boleh dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami sebagai anak Tuhan, kami sebagai orang yang percaya kepadamu, kami boleh sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan proyek yang dipercayakan kepada setiap kami. Tuhan, terima kasih, kami serahkan Tuhan untuk situasi pada masa sekarang, situasi corona, COVID-19 pada saat ini. Kami berdoa terus Tuhan untuk setiap orang-orang yang menjadi pasien COVID-19 ini. Berikan damai sejahtera kepada mereka, berikan kekuatan kepada mereka, ya Bapa. Dan kami terus mau menyerahkan, ya Bapa, berikan kekuatan, kemampuan kepada
hospital, kepada rumah sakit, dan kepada dokter, suster, staf rumah sakit, bahkan yang memberikan nutrisi di dalam rumah sakit, supir dan lain sebagainya. Tuhan, semuanya yang tergabung, yang mereka berada di garis depan, Tuhan, kiranya Tuhan yang tolong dan memberkati mereka. Kami berdoa untuk setiap pasien sekali lagi, Tuhan, mereka yang percaya kepada Tuhan, biarlah Tuhan terus kuatkan mereka dalam keadaan apapun. Dan pada saat ini mereka yang belum percaya kepada Tuhan, mereka ada COVID-19, Tuhan juga memberikan penghiburan bagi mereka. Dan Tuhan tolong dia di hari-hari mereka bersama di rumah sakit, biarlah Tuhan izinkan kalau mereka boleh dapat mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Ya, oke, teman-teman. Biar terus dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ciao. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Bye.